Halo semua, jadi di video ini kita akan belajar mengenai server pada Linux, terus kita juga belajar mengenai cara menggunakan telnet untuk menguji layanan TCP. Oh baik, mungkin kita langsung saja ya teman-teman. Yang pertama kita akan belajar mengenai server dulu ya. Nah yang pertama kita disuruh untuk menggunakan perintah PS. PS ini digunakan untuk menampilkan semua program yang berjalan di background. Kita pakai sudo dulu. Terus kita disuruh untuk memasukkan passwordnya. Nah, ini adalah semua program yang ditampilkan di background. Nah, mengapa perlu menjalankan PS sebagai root dengan mengawali perintah dengan sudo? Nah, ini mungkin dari beberapa proses itu bukan milik analis ya teman-teman, dan mungkin itu tidak ditampilkan jika PS-nya itu dijalankan sebagai analis. Mungkin seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita disuruh untuk mengetikkan prompt ini. Jadi untuk menggunakan main EJH ini kita itu akan ditampilkan font proses yang sedang berjalan ya. Mungkin kita bisa langsung saja dengan langkah awal menggunakan sudo /usr /sbin /nginx itu teman-teman. Terus kita ketikkan yang sudo ps main EJH. Kita nggak pakai password ya, jadi bisa langsung. Nah ini on prosesnya sudah keluar ya. Nah, bagaimana hierarki proses itu direpresentasikan oleh PS? Nah, bagaimana hierarkinya? Nah, itu direpresentasikan dengan indentasi ini ya, teman-teman. Jadi ini nih, kejorokan sebuah teksnya ini. Baik, untuk selanjutnya kita disuruh untuk mengetikkan netstat untuk membantu mengidentifikasi server jaringan yang berjalan di komputer ya. Kita bisa langsung aja ketikkan netstat. Nah ini sudah muncul. Jadi ini adalah server jaringan yang berjalan di komputer kita ya teman. Nah statusnya banyak yang stream dan connect. Lalu kita disuruh untuk mengetikkan ini. Kita coba.
Nah, seperti ini. Ini adalah keluaran outputnya. Lalu kita disuruh untuk menjawab arti opsi dari min P, min U, min N, min A, dan min P di netstat ini. Kita jawabnya menggunakan min netstat. Nah, untuk jawabnya sendiri kita bisa scroll ke bawah untuk mendapatkan jawabannya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi min P ini digunakan untuk menampilkan PID ya. Lalu kita cari yang lain. Oh, di atas ya. Min A itu untuk menampilkan soket yang mendengarkan dan tidak mendengarkan. Lalu untuk selanjutnya, tadi udah min P sama min A. Terus kita ada min N untuk menampilkan numerical address-nya. Jadi kita udah min T, min N, min P, min A, min N, dan untuk min U sama min T nya kita cari ya, kira-kira ada apa enggak. Ternyata nggak ada ya teman-teman. Jadi kita mungkin bisa jawab itu aja. Untuk yang dua ini kita nggak bisa jawab. Nah, untuk selanjutnya, apakah urutan opsi penting untuk netstat? Nah, ini sebenarnya tidak penting ya. Jadi kita bisa jawab tidak penting, tidak relevan lebih tepatnya. Oke, terus selanjutnya, berdasarkan keluaran netstat yang ditujukan pada item P, apa protokol layer 4 status koneksi dan PID proses yang berjalan pada port 80? Mungkin kita bisa ketik dulu ya. Layer 4 port 80. Satu, ini PID-nya, ini statusnya, terus ini protokolnya. Kita disuruh untuk layer 4, 1,
2, 3, 4 BTCP. Akses koneksinya, listen. Terus untuk PID programnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6 ya. Benar teman-teman. Jadi 666. Untuk kolom ketiga ini ditampilkan alamat IP-nya, local address-nya di sini. Kolom 4 menggunakan format soket yang bernama untuk menampilkan alamat dan port perangkat di ujung koneksi kerja. Nah ini origin address. Nah itu status. Port 80 itu mungkin web kali ya, mungkin web. Kalau yang port 80 ini mungkin server web teman-teman, jadi kita bisa jawab karena ini tebak-tebakan. Oke, lanjut. Pada proses PID 395 adalah ini sebagaimana hal itu dapat disimpulkan dari output di atas. Oh iya, ini teman-teman. Jadi ini tuh berdasarkan kolom terakhir ya, baris pertama. Apa itu Nginx dan apa itu fungsinya? Jadi Nginx itu server web ringan ya teman-teman, dan fungsinya itu untuk membuat website itu jauh lebih cepat. Nah itu yang sudah saya dapatkan dari Google. Baris kedua menunjukkan bahwa proses 396 dimiliki oleh pengguna bernama HTTP dan memiliki nomor proses 395 sebagai proses induknya. Apa artinya? Apakah ini perilaku umum? Kita coba lihat dulu ya teman-teman. Baris kedua HTTP ya, benar ya. Ini seperti proses. Nah itu jawabannya itu adalah, jawabannya berarti bahwa Nginx itu memulai prosesnya itu dari 396 dengan nama pengguna HTTP, dan itu tergolong normal ya, karena Nginx itu berjalan sendiri untuk setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP. Jadi kita bisa tuliskan
Mengapa baris terakhir menunjukkan GERD 395? GERD 395. Nah, mungkin karena mungkin baris terakhir menunjukkan GERD 395 karena mungkin GERD 395 itu digunakan untuk memfilter keluaran PS. Baik, untuk selanjutnya kita disuruh untuk mengetikkan telnet 127.0.0.1 spasi 80 ini untuk terhubung ke localhost pada port 80 TCP ya. Kita disuruh untuk menekan beberapa huruf random. Nah, ini adalah outputnya. Sesuai ya. Mengapa kesalahan dikirim sebagai halaman web? Karena di sini ini sendiri itu pada dasarnya itu server web ringan ya. Ya. Gunakan telnet untuk terhubung ke port 68. Jadi kita mungkin bisa copy dari komen ini, kita copy, terus kita paste di sini, terus kita ganti 80-nya menjadi 68 untuk terhubung ke port 68 ya. Ternyata kita tidak terhubung ke port 68 karena koneksinya itu ditolak ya teman-teman. Apa keuntungan menggunakan telnet? Apakah aman? Nah, jadi kegunaan telnet itu bisa jadi aman ya selama tidak digunakan sebagai sel jarak jauh. Nah, ini tuh aman untuk mengunci informasi tentang layanan web jaringan tertentu dengan cepat. Nah, gitu. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 ini.
Oke. Untuk menjawab pertanyaan nomor satu, kita mungkin bisa menggunakan men ya teman-teman. Nah, keuntungan menggunakan netstat sendiri itu sesuai dengan fungsinya itu digunakan untuk menampilkan network connection ya. Kita bisa copy dari sini. Nah, sudah mungkin untuk video ini kita bisa akhiri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.